Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Sarwati SPD. Yang saya hormati pula Dewan Guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 4 Cilacap dan anak-anak siswa SMP Negeri 4 Cilacap. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kultum virtual dalam rangka meningkatkan kualitas agama Islam, khususnya di kalangan SMP Negeri 4 Cilacap. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya berbagi pengalaman. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, sabar dan ikhlas adalah kunci hidup manusia. Dua kata yang selalu ada di dalam sifat manusia. Jadi tidak aneh, sabar dan ikhlas selalu beriringan ketika kita sedang mendapatkan cobaan maupun kesusahan. Pada umumnya di antara kita bisa lebih sabar ketika kita diuji Allah dengan hal yang menyenangkan. Akan tetapi, jika menerima ujian kesulitan, ujian kehilangan, dan musibah, kebanyakan dari kita akan merasa begitu sulit menerimanya dan sulit untuk bisa sabar dan ikhlas. Kalau kita definisikan, sabar adalah sikap seorang mukmin mencegah dan menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menuruti hawa nafsu dan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya adalah ujian. Kita harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu, apapun yang kita miliki di dunia. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan titipan Allah, maka begitu Allah mengambilnya dari kita, insya Allah kita akan lebih mudah merelakannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ikhlas adalah mengerjakan setiap ibadah atau amal kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah.
Tuhan semesta alam. Terdapat sebuah hadis pula yang mengatakan bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tidak lain hanyalah dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih kesabaran dan keikhlasan. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki diri kita sangat tahu kemampuan kita. Jadi tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Kedua, kita semua pasti mampu bisa sabar dalam segala ujian dan segala keadaan, asalkan kita kuat iman. Ketiga, ketika ditimpa suatu kesulitan, kesedihan, dan kehilangan, lebih baik kita terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bila kita sabar dan ikhlas menerimanya, maka insya Allah tidak akan terasa berat akan ujian tersebut. Dalam sabar terkandung ridho Allah, dan ridho Allah terhadap kita dengan segalanya. Yang terakhir, keempat, kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, pengaturan, dan ketentuan Allah. Kita harus bisa sabar dan ridho terhadap apapun keputusan, ketetapan, dan peraturannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu